terus itu juga penyakit. Ya kalau nggak kemana-mana itu air kalau nggak bergerak itu ya bau Pak. Jadi sarang penyakit. Betul. Laki kalau di rumah terus nggak pernah pergi, itu sama istri sampean itu dianggap Tuhan. Betul, sekalinya mati suaminya jerit-jerit, bininya itu aku sama siapa? Tuh, nggak lihat yang kemarin-kemarinnya nggak latihan jadi janda, ya nggak latihan jadi latihlah bini latihan jadi janda, anak latihan jadi yatim. Karena kan kemungkinannya cuma itu aja. Kalau nggak kita yang ninggalin, kita yang ditinggalin. Ya, ternyata berdasarkan survei juga, cinta yang awet itu cinta yang LDR, long distance. LDR apa LDR? LDR, long distance relationship, hubungan jarak jauh. Kalau di rumah terus sebetulnya bini juga kesel. Kesel lah, cuma nggak ngomong aja. Gitu, gitu. Ya. Emang sama ganteng itu ya, kalau di rumah terus? Enggak lah. Ya, tapi kalau kita jarang-jarang ketemu, Masya Allah, segala kumis dirapiin, segala jenggot putih dikasih warna, gitu, nah, celana dalam beli baru, gitu. Jadi ada variasi. Gitu. Ya, jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini doa-doa ini banyak, itu bisa kita praktekkan semua. Jadi hidup kita 24 jam itu full dengan doa-doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita jangan sampai jadi umat Islam yang minus doa. Ya, jadi umat Islam yang kekurangan stok doa. Banyak, ya, dalam seluruh hal, ya, dalam seluruh hal. Ngelihat cewek cantik aja ada doanya. Ya, ngelihat yang cantik aja ada doanya, boleh ngelihat yang jelek. Lihat yang jelek gimana doanya dulu? Alhamdulillah. Enggak lah. Ya doanya bukan maksud. Kalau melihat yang jelek atau yang kita anggap ciptaan Allah itu kok nggak sempurna, padahal bukan nggak sempurna, itu wujud kesempurnaannya, gitu ya. Maka kita baca Subhanaka ya Musawwir, Maha Suci Engkau, ya Allah yang Maha menggambar rupa. Ya, itu Maha Suci Engkau ya Allah yang Maha menggambar rupa. Bukan Allahumma baikna tun inji amin amin cabang bayi ya Allah. Tun inji amin amin cabang bayi. Ulang ke bawah ya. Nah itu mah ungkapan yang kurang pantas gitu. Kurang pantas. Bacanya Subhanaka ya Musawwir, Maha Suci Engkau ya Allah yang Maha mencipta, yang Maha membuat rupa, yang Maha menggambar. Ya. Bukan keinginan dia punya hidung pesek, bukan keinginan dia juga punya hidung kelewat mancung. Orang-orang India itu hidungnya mancung-mancung, akhirnya kan harus diaksesoris, kan anting lah, ya kan? Yang hidungnya mancung-mancung itu kemudian ditindik lah, itu. Kalau kita mah yang mau ditindik apa? Ya, nggak terlalu mancung, kan? Ya, udah aman lah, nggak perlu pakai disunat itu. Ya, artinya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah Allah Subhanahu Wa Taala yang bikin. Walladzi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha. Maksudnya bahwa dialah Allah yang telah menjadikan rupa atau membuat rupa di dalam rahim. Kayfa yasha. Sekehendaknya beliau, bukan atas pesanan kita. Bapaknya bodoh, bapaknya pinter tapi jelek, ibunya cantik tapi goblok. Harapannya ntar pintar ngikut bapaknya, gantengnya, cantiknya ngikut emaknya. Ternyata dibalik, bodohnya ngikut emaknya, jeleknya ngikut bapaknya. Ya suka-suka Allah. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Mau doa yang tadi baca lagi. Allahumma ij'al laha qarara wa rizqan hasan. Allahumma ij'al lana biha qarara wa rizqan hasan. Kita minta supaya kita itu ada rasa betah tinggal di kampung. Nah sudah betah itu nanti tetangga yuk betah. Kalau buka usaha yuk kerasa. Dan itu ya, buka usaha di kampung sendiri, nggak usah pergi jauh-jauh. Ya, di sini ada kororo dan ada rizqon hasanah. Biar nggak jadi pedagang asom. Pedagang asom kan nggak kororo, mengador kesana kemari kan.
ya, atau kaki lima. Emang kaki lima enggak, kaki lima juga netep di tempat tertentu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang-orang yang kerja di luar negeri, kalau kita tanya sebetulnya mereka juga kepengen itu. Katanya guru kalau bisa enggak mau, katanya kerja jauh-jauh ke sini. Bagaimanapun enak di kampung sendiri. Ya, enak di kampung sendiri. 20 juta tapi di Jepang. 20 juta tapi di Jepang. Ya, seenak-enaknya kampung orang tetap lebih enak kampung kita sendiri. Kanjeng Nabi Muhammad SAW aja lahir di Mekah, cinta sama Mekah. Apa salah kita lahir di Bekasi, cinta sama Bekasi, lahir di Bogor, cinta sama Bogor? Enggak. Itu fitrah manusia kok, mencintai kampung kelahirannya. Ya. Jadi wajar-wajar aja. Kita lanjutkan ke yang kedua. Babu ma yaqulu idza qadima min safarihi fadakhala baitahu. Bab yang ia ucapkan apabila ia datang dari bepergian lalu masuk ke dalam rumah. Ini habis pergi-pergi nih, masuk ke dalam rumahnya, bukan doa bolak-balik masuk rumah, bukan. Kalau sekadar ke rumah mertua dekat gitu di depan terus masuk ke rumah lagi nggak perlu baca doa ini. Ini mah qadima min safar, kalau habis datang bepergian jauh. Safar itu artinya bepergian jauh, bukan bepergian dekat. Ya, gitu. Apa doanya itu? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza raja'a min safarihi adalah baginda Nabi kalau pulang dari bepergian, pada qala ala ahlihi, kemudian beliau masuk ke rumah keluarganya. Qala, Nabi membaca doa tauban li rabbina auban la yughadiru hauban. Tauban li rabbina auban la yughadiru hauban atau hauban. Coba baca. Tauban li rabbina auban la yughadiru hauban. Lagi. Tauban li rabbina auban la yughadiru hauban. Sekali lagi. Tauban li rabbina auban la yughadiru hauban. Hauban bukan aujan. Tauban li rabbina auban la yughadiru hauban. Saya juga bacanya bukan yang ini karena hafalannya dulu aibun, taibun, abidun, li rabbina hamidun. Saya suka bacanya itu. Jadi kalau pulang dari sini nih, masuk kampung ke Nusa Indah, saya baca Allahumma barik lana fiha, Allahumma barik lana fiha, Allahumma zubna janaha, Allahumma habibna ila ahliha, wa habib salih ahliha ilaihi. Begitu mau masuk ke gang, menjelang masuk rumah, baru saya baca aibun, taibun, abidun, li rabbina hamidun. Ada doa yang lain, ya ini yang redaksi yang ini, tauban li rabbina auban la yughadiru hauban. Tauban itu taubat. Maksudnya taubat itu apa? Kembali. Tauban li rabbina auban, kepada Tuhan kami kita akan kembali. Ya, la yughadiru hauban, kembali yang tidak ninggalin dosa. Tidak ninggalin apa? Dosa. Tauban li rabbina auban la yughadiru hauban. Coba baca lagi. Tidak azan ya. Tauban li rabbina auban la yughadiru hauban. Tauban li rabbina auban la yughadiru hauban. Sekali lagi. Tauban li rabbina auban la yughadiru hauban. Itu doa kalau kita habis bepergian baru masuk ke rumah. Apa mana tauban? Tobat. Ya, apa mana auban? Kembali kepada Allah. Innahu awwab, balik kepada Allah. Apa makna hauban? Aitman. Ya, kita kembali tidak membawa dosa dan kita pergi juga tidak ninggalin dosa. Niat amal semuanya insyaallah. Pokoknya dijamin. Tapi ya lesson serius mana dediknya? Jadi suka bawa kertas, jadi suka bawa buku, jadi dia agak serius kalau belajar begitu.
Kalau yang punya handphone, ya nulis di handphonenya. Yang punya handphone ada penanya, enggak pernah dipakai nulis. Lah, foto buat handphone larang-larang mas. Ya kalau nggak dipakai ngaji handphone buat apa? Hah? Kan gitu. Jadi pakai apa? Dipakai ngaji ini. Handphone saya itu banyak catatan doa. Tuh, saya nulis lagi, nulis ulang. Doa-doa apa saja sih, apa segala macam. Apa yang saya anggap penting, ya. Habis itu kemudian saya salin, saya tulis. Jadi manfaat handphone itu, kalau enggak ya cuma buat itu ya hanu. Ya segera ngirim orang di uber anjing lah, apa saja. Buat apa? Dihisap nanti kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah ya. Iya, jadi nanti doa-doanya itu ditulis, diamalkan, kemudian diajarkanlah kepada anak-anak. Kan itu anak-anak kita tak tahu nih, nah nanti doa kalau pulang kampung ke rumah nenek, doanya ini ya. Yang pendek-pendek aja jadi tauban. Li Rabbina tauban la yughadiru hauban. Insyaallah ya. Tawas